Pernahkah Anda berpikir, apa yang terjadi jika dendam masa lalu menolak untuk terkubur dan justru kembali menuntut keadilan dengan cara yang paling mengerikan? Hai, Barengan Clipper lagi di sini. Di video yang kalian klik ini, Ed Clipper akan membahas sebuah film super creepy dari sosok Schizombil, atau perpaduan antara psikopat, kanibil, dan zombie yang haus akan darah dan daging manusia. Film ini berjudul... Meskipun terbilang jadul, pokoknya kalian bakal puas dengan ketegangan film ini yang bisa dibilang di atas rata-rata film butut. Pokoknya tonton sampai habis. Jangan lupa hype sampai Subbreaker channel ini menyentuh angka 500k. Cerita dimulai oleh kegiatan tambang batubara di masa lalu yang dipimpin langsung oleh si pemilik perusahaan bernama Carlton. Pertambangan Carlton ini pun sebenarnya terbilang ilegal karena selalu melibatkan para bocil. Gak tanggung-tanggung, para bocil ditugaskan untuk membuat jalur tambang baru menggunakan dinamit. I need a small one. What's your name? Mary. Pak Mandor menugaskan seorang anak bernama Mary untuk meledakkan jalur tambang baru. Lalu Pak Mandor membawa Mary ke bagian terdalam dan membiarkan para bocil lain menunggu giliran. Don't think about it. Ledakan membuat lokasi tambang akhirnya longsor dan mengubur ke-20 bocil sampai tewas. Insiden ini pun membuat pertambangan Carlton akhirnya ditutup tanpa evakuasi apapun terhadap para bocil. Sarah, stop it. Even fun. Kemudian kita beralih ke masa sekarang, ke sebuah keluarga merana yang baru sebulan kehilangan sang kepala rumah tangga. Dan inilah Karen, sosok mami hareudang yang jauh-jauh datang ke tempat terpencil untuk melihat rumah warisan milik mendiang suaminya. Dengan membawa kedua anaknya, Karen pun berharap bisa tinggal di rumah warisan setelah semua asetnya di kota habis dipakai biaya rumah sakit suaminya. Can I get a candy bar, Mom? You gotta go home. Sebelum tiba di tujuan, Karen membeli perbekalan di sebuah toko yang terdapat banyak selebaran orang hilang. Lalu ketika mendengar tujuan Karen yang mau ke Bukit Carlton, Mang Yadi memberitahu bahwa daerah tersebut sudah sepi sejak insiden ledakan tambang puluhan tahun silam. Tapi meskipun demikian, Karen masa bodoh, karena cuma rumah almarhum suaminya lah satu-satunya aset yang ia miliki. Oh, thank you. It's very nice to meet you. I'm sure we'll be seeing. What's that movie called about the guy who gets his... Sarah sebenarnya gak mau jika harus tinggal di daerah kebon seperti ini. Karena selain jauh dari tempat nongki, banyaknya orang hilang membuat Sarah ketakutan. Hampir saja Karen menabrak seseorang yang dengan watadosnya malah pergi ke tengah hutan. Lalu ketika Karen penasaran, ia malah menemukan sebotol darah yang sempat terjatuh dari tangan si pria misterius. Where'd he go? Setelah mendapatkan jump scare di jalan, mereka pun akhirnya menemukan rumah yang menjadi tujuan mereka. Namun bagi Sarah ini adalah awal dari mimpi buruk jika sampai mereka benar-benar tinggal di rumah ini. Tapi menurut Karen jangan riweuh dulu. Lagian ia harus memastikan dulu apa benar ini teh rumah orang tua suaminya. What's that on the door? Si bocil Emma kaget melihat darah yang sudah mengering di pintu rumah. Tapi menurut Karen ini mah cuma cat warna merah dan mungkin bekas pemilu tahun kemarin. Tapi tiba-tiba mereka kaget mengetahui pintu sudah dalam keadaan rusak. That's reassuring. Great, no electricity. It's big. It's bigger than our other house. Meskipun banyak keanehan, Karen gak mau ambil pusing mengingat rumah ini sudah lama gak ditempati. Lanjut mereka pun mengecek keadaan rumah, terutama listrik dan air yang sudah pasti gak berfungsi.
Karen menemukan foto para bocil yang dulu tewas tertimbun longsoran tambang. Lalu tiba-tiba lampu yang korslet membuat Emma ngoceak ketakutan. Keadaan ini membuat mereka harus melewati malam pertama dengan lampu yang terbatas. Then we'll chop him up and feed him to the monster. I wanna go home. This is not home. Karen meminta kedua anaknya untuk sabar dulu karena ia pun belum tahu mau diapakan rumah horor seperti ini. Namun Karen tidak bisa menyembunyikan kesedihannya yang kini harus mengurus kedua anaknya sendirian. I'm sorry, Mom. Kesedihan Karen terbukti ampuh membuat Sarah dan Emma mau tidur di rumah ini. Bahkan Sarah sudah pakai setelan haredang terbaiknya untuk merasakan sensasinya horor-hororan bareng keluarga. That's something you never had before, huh? You know, after we get settled in and everything. Mom! Good night. Sekelompok bocil misterius bisa dengan leluasa masuk ke rumahnya Karen. Kalian juga bisa menebak dong bahwa mereka adalah roh para bocil tambang. Ternyata itu cuma mimpinya Karen yang terasa begitu nyata. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara seseorang yang sedang mainin pintu. Karen sadar seseorang baru saja mendatangi rumahnya. Dan ternyata benar, seorang pria sedang melenggang pergi meninggalkan rumah Karen. The real estate agent promised that everything. Di keesokan paginya, Karen mendatangkan tukang ledeng untuk nyerpis pengairan di rumahnya. Lalu ia menyuruh Sarah pergi ke toko Mang Yadi untuk belanja keperluan. Sebagai remaja baru akil balik, Sarah merasa senang karena ia punya kesempatan untuk jalan-jalan. Thank you. Hey! Shut up. At least no water's been run through. My husband passed away. Dari pria bernama Harold inilah Karen akhirnya tahu tentang nasib tragis para bocil yang kesemuanya tewas di lokasi tambang keluarga Carlton, di mana keluarga tersebut hampir menguasai seluruh tanah daerah ini, termasuk lokasi tambang yang berada tak jauh dari rumah Karen. I'll be out of here by nightfall, that's for sure. Samar-samar Emma mendengar suara-suara aneh dari hutan yang membuatnya penasaran. Lalu dengan polosnya ia mengikuti suara tersebut sambil menenteng boneka kesayangannya. Well, there's Aaron Hanks. That's the last of the Carl. Karen malah asik ngomongin keturunan terakhir keluarga Carlton yang katanya suka membeli tanah di daerah sini. Hingga ia pun kepikiran untuk menjual saja rumah peninggalan suaminya. Tapi tiba-tiba Karen kepikiran dengan si bocil Emma yang dari tadi tidak A drink kelihatan. or something? Emma! Emma, honey! Where are you? Emma, where are you? How long you planning on staying? She wants to go to California. Setelah berbelanja, Sarah digoda para pemuda bangor penikmat segala macam dosa. Awalnya Sarah merasa geleh dan gak sudi diperlakukan seperti remaja bau matahari. Tapi ketika si tampon tim ngajak berkenalan, Sarah akhirnya luluh dan menyebutkan bahwa ia teh akan tinggal di Bukit Carlton. Kabar tersebut membuat si bangor sean kembali meledek. Kok mau-maunya Sarah tinggal di sarangnya bocil zombie? What zombie? Emma masih mengikuti suara-suara aneh hingga ia pun tidak sadar telah semakin jauh ke dalam hutan. Di saat itu pula Karen makin panik karena belum menemukan Emma yang kini sudah berada dekat dengan lokasi tambang. Kali ini Emma mendengar suara bocil perempuan yang menyuruhnya untuk masuk ke dalam tambang. Tapi ketika Emma jatuh sampai berdarah, suara itu pun langsung menghilang. Hello? What's your name? Karen kini berada di lokasi yang dipenuhi bangkai hewan bekas dimangsa. Tempat ini pun ternyata berada dekat dengan lokasi tambang tua. I'm scared to come in there. Emma katanya ingin bermain dengan seseorang yang mengaku sebagai Mary. Kalian masih ingat kan siapa itu Mary? Tapi bagi Karen mungkin itu mah cuma halusinasi anaknya saja. Okay. Kemudian kita beralih ke si pria misterius yang sedang berdoa sambil memanen darah dari tubuhnya. Entah apa maksud pria bernama Hank ini. Yang pasti ia adalah salah satu warga lokal yang masih bertahan di Bukit Carlton. Mommy, are we lost?
Mereka yang kemagriban di hutan akhirnya tersesat dan masih sibuk mencari jalan pulang. Tapi menurut Emma gak usah takut karena hutan ini hanya dihuni oleh Mary dan teman-temannya. Di sisi lain, Harold yang sedang OTW pulang terlihat ketakutan karena sudah tahu Bukit Carlton ini dikuasai para bocil kematian. I know, baby. Karen malah melenceng ke sebuah rumah yang berada di dalam hutan, di mana rumah ini tak lain adalah milik Hank si warga lokal yang sudah biasa melumuri pintu rumah dengan darah. Let's go. Karen langsung menceritakan kenapa ia dan anaknya bisa sampai ke rumah ini. Kemudian Hank mengingatkan Karen agar jangan keluar malam-malam, apalagi sampai kelayaban ke sekitar tambang tua. Lalu Hank memberitahu jalan menuju rumah Karen yang selama ini selalu ia lindungi menggunakan darahnya. I'll watch your doors for you. Entah apa alasan Hank sampai mengoleskan darah doa di pintu rumah Karen. Tapi daripada menjawab, Hank meminta Karen untuk kembali menemuinya di siang hari. Back in the daylight. I liked him. Karen curhat tentang perbuatan Hank terhadap rumah mereka. Lalu Sarah berkata mungkin pria itu melindungi rumah mereka dari para zombie cilik seperti perkataan teman-teman barunya. Okay, it's enough. Gotta go. What, they're not gonna come inside? Town to see a movie or something. Sarah katanya akan pergi ajojing bersama teman-teman barunya. Karen pun memberikan izin tanpa memperdulikan perkataan Hank. What's a zombie, Mom? If Mary came here to play. Emma minta izin sama ibunya untuk bermain bersama Mary yang katanya mau datang ke rumah mereka. Karen heran lagi dong, tapi ia pura-pura menuruti permintaan Emma, hitung-hitung menyenangkan anaknya saja. Padahal, Karen sebenarnya ketakutan apalagi jika ingat para bocil yang selalu dikatakan Emma. Para psikobil zombie ini gak berani masuk ke rumah yang sudah dilindungi darah doa dari Hank. Kenapa disebut psikobil zombie? Karena selain berjiwa psikopat kanibil, komplotan roh bocil kematian ini selalu memangsa apa saja termasuk manusia. Kemudian kita beralih kepada Hank yang sedang menyiapkan seekor bagong untuk ngasih makan para bocil zombie. Karena hanya dengan cara inilah ia tidak dijadikan mangsa para bocil kematian itu. Makin lama Sarah makin lopek kepada tim yang sudah mau mengantarkannya pulang. Malahan ia mau adu paruh dengan AA tim sebelum gebetannya ini pulang. And thank you. Lagi-lagi keran air di rumah Karen gak berfungsi, hingga mereka pun langsung pergi ke kota untuk menemui Harold yang menurut Mang Yadi tidak pernah kelihatan lagi. Lalu perhatian Karen tertuju ke seorang pria kaya yang terlihat sombong. Lalu Mang Yadi memberitahu bahwa pria itu bernama Will dan merupakan keturunan terakhir keluarga Carlton. You okay, Emma? Singkat cerita, mereka kembali ke rumah yang kini sudah tidak punya fasilitas air bersih. Keadaan ini membuat Karen makin ingin menjual rumah ini kepada Will. Water doesn't work again. Got a bath today. Honey? Karen salpok dengan boneka milik anaknya yang menurut Emma sudah ia barter dengan boneka milik Mary. Perkataan Emma membuat Karen khawatir anaknya ini berteman dengan sosok goib. Lalu ia menyuruh Sarah untuk menjaga adiknya. Sementara ia akan mencari tahu apa yang membuat Emma terus-terusan ngomongin Mary. Karen yang akan pergi ke rumah Hank malah penasaran dengan apa yang dilakukan Will di tempat ini. Dan sekedar informasi aja guys, bangunan tua ini adalah bekas rumah keluarga Carlton, tempat yang biasa dijadikan Hank untuk memberi makan para bocil zombie.
Karen menyebutkan maksud kedatangannya yang memang ingin bertemu Will. Tapi ketika Karen ngomongin tentang rumahnya, Will malah langsung pergi dan meminta Karen untuk jangan ngaku-ngaku. Karena dari lokasi tambang sampai toko Mang Yadi itu adalah lahan orang tuanya. Ia pun tahu akta tanah yang dimiliki Karen bukanlah hak milik, melainkan cuma hak sewa tanah saja. Lalu ia menyuruh Karen untuk segera meninggalkan rumah itu. Karena kalau tidak, ia akan mengusir Karen, begitupun dengan Hank yang selalu mengotori bekas rumah orang tuanya seperti ini. He owns it all. Hank mengakui bahwa selama ini ia memang numpang di tanahnya keluarga Carlton. Namun ia tahu kelakuan keluarga Carlton adalah biang dari kemarahan para bocil zombie. Para bocil itu pun akan terus melakukan teror selama keturunan Carlton masih ada yang hidup, sebagai balasan dari apa yang dulu menimpa mereka. Dan karena alasan itulah Hank selalu melindungi orang-orang yang datang ke sini, termasuk Karen. What if we have to move like this guy says? Sarah belum bisa membayangkan jika sampai mereka benar-benar diusir oleh Will. Tapi daripada mikirin nasib keluarganya yang sudah mau jadi gembel, Sarah memilih ajojing lagi dengan teman-temannya. Karen menemukan nama Mary yang punya nama belakang seperti marga suaminya. Jadi bisa dibilang Mary dan Emma masih satu garis keturunan. Para bocil akan memburu Will yang sedang punya proyek pembangunan villa di atas bukit. Tapi karena Will keburu pergi, mereka menargetkan seorang kru yang sedang melakukan tugasnya. Starting to like you, bitch. Para bocil kematian bisa mendengar keberadaan Sarah yang sedang mabuk takokak bersama teman-temannya. Akan tetapi mereka lebih fokus untuk mengganggu orang asing di tanah kekuasaan mereka. Mr. Carlton? Setelah membunuh karyawan Will, mereka lanjut mendatangi Sarah and the gang yang sedang beradu paru. Lisa pun bisa merasakan kedatangan para bocil yang sedang mengintai mereka. Look, I'll prove it. Sean, do you hear me? Mereka meminta Sean untuk segera masuk dan jangan kebanyakan ngeprank seperti ini. Padahal mereka tidak tahu bahwa Sean sedang dimangsa oleh para bocil zombie. Kemudian Lisa menyuruh tim untuk meninggalkan pacarnya saja yang ia anggap terus mempermainkan mereka. Mobil benar-benar gak bisa bergerak akibat ban yang terjebak di dalam letak. Keadaan ini membuat tim mau gak mau harus keluar untuk mendorong mobil. Sean, we gotta dig the bird out! Okay. It's not working! Tim gak luput dari kebrutalan para bocil yang haus akan darah dan daging manusia. Lanjut mereka pun menargetkan para ciwi yang sedang ketakutan. Sekembalinya ke rumah, Sarah histeris menceritakan kematian ketiga sahabatnya. Ia pun mengingatkan Karen bahwa para bocil itu nyata dan merupakan sosok pemangsa. Mendengar cerita dari Sarah, Karen bergegas mencari Emma yang ternyata sudah menghilang dari kamarnya. Kemudian Karen mengajak Sarah pergi ke lokasi tambang, tempat di mana Mary dan teman-temannya terkubur hidup-hidup. You gave Emma the doll. Hail Mary, full of grace, the Lord is... Hank dan para bocil kematian bisa mendengar pencarian yang dilakukan Karen. Mereka pun akan langsung melakukan perburuan dengan mengabaikan daging ketiga sahabat Sarah. Di tengah pengejaran para bocil, Karen dan Sarah sudah berada dekat dengan lokasi tambang. Tak lama kemudian mereka tiba di tujuan tapi tidak melihat Emma. Hingga mau gak mau Karen pun memaksa Sarah untuk ikut memasukinya. Karena lampu senter malah lobet, Karen menggunakannya untuk keluar saja. Tapi tiba-tiba para bocil sudah anteng menunggu mereka. Run. Run!
Untung saja Will kebetulan lewat hingga mereka bisa kabur dengan cepat. Sementara Will gak sudi mobil hedonnya dimasuki ceker-ceker yang dipenuhi lumpur. Karena sudah terkepung, Karen dan Sarah lanjut kabur menuju rumah Hank. Sementara Will dan asistennya akan menghadapi para bocil yang ingin menghabisi keturunan terakhir keluarga Carlton. You come any closer and I'm gonna start. Si asisten ragu untuk menembak karena menganggap para bocil ini cuma anak-anak nakal yang suka bolos sekolah. Namun bagi Will, ia tahu bahwa mereka adalah para jurig bekas karyawan ayahnya. Mereka bisa mendengar kematian asistennya Will yang diserang para bocil zombie. Lalu Karen menceritakan apa yang terjadi, terutama silsilah sosok Mary yang masih satu keturunan dengan suaminya. Mendengar fakta tersebut, Hank merasa yakin Emma akan baik-baik saja jika anaknya Karen itu memang diculik oleh Mary. We're safe here. Will terlihat masih syok setelah menyaksikan kematian si asisten yang katanya dimangsa para bocil zombie. Lalu ia menyalahkan Karen karena pertemuan mereka telah membuatnya kena masalah. Menurut Hank, tembakan tidak akan membunuh jurig, tapi setidaknya memberikan mereka waktu untuk kabur. Kemudian Will menyuruh semua orang kabur sebelum para bocil masuk ke rumahnya. Ketika Will masuk ke kandang babi, Karen dan Sarah akan ikut pergi bersama Hank. Cuma mereka tidak tahu mobil Hank sudah lama tidak digunakan. Mereka tidak melihat keberadaan Will yang sudah lebih dulu ke kandang bagong. Kemudian Hank menyuruh Will keluar karena ia tahu para bocil ini menginginkan Will. All of you, I mean it. Hank akhirnya pasrah jika nasibnya akan berakhir di usus para bocil zombie. Ia pun meminta Karen dan Sarah agar jangan bergerak, biarkan para jurig ini melakukan keinginannya. What's going on down there? Kematian Will menjadi penutup dari kemarahan para bocil zombie sejak puluhan tahun silam. Tak lama kemudian, Mary pun mengantarkan Emma setelah mereka puas bermain bersama. Emma berkata bahwa Mary dan teman-temannya tidak akan melukai mereka. Malahan para bocil zombie katanya tidak akan melakukan kengerian lagi. Di keesokan harinya, Karen dan keluarganya meninggalkan Bukit Carlton karena tidak punya hak atas rumah yang sempat mereka tempati. Karen pun berencana ngontrak di kota dan akan mencari pekerjaan untuk menghidupi kedua anaknya. Begitupun dengan Hank, ia gak mungkin terus-terusan numpang hidup di tanah yang bukan haknya, apalagi menempati rumah leluhur Mary. Secara keseluruhan, film Wicked Little Things ini adalah horor creepy yang berhasil memadukan unsur slasher dengan aksi balas dendam yang tragis. Film ini pun unggul di atmosfer hutan yang mencekam, ditambah konsep zombie anak-anak yang bukan cuma serem, tapi juga bikin kasihan. Meskipun plotnya tergolong klasik, keluarga pindah ke rumah angker, diganggu Saiton, eksekusi ketegangannya benar-benar bisa bikin semua bulu meringkak merinding. So, buat kalian yang baru bergabung terus nagih adrenalin, jangan lupa cek playlist Ed Clipper. Gak lupa juga buat yang mau request atau minta Goriorio, monggo komen aja ya. Terima kasih dan sampai jumpa.